Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Agis Nur Hidayah dari kelas B angkatan 2024 Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Mulla Warman. Jadi, di sini saya akan meresum hasil presentasi dari kelompok 4 yang berjudul Karya Ilmiah. Karya ilmiah merupakan tulisan yang ditulis secara sistematis yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian dan fakta di lapangan dengan menggunakan pendekatan ilmiah, dipaparkan dengan bahasa yang baku dan disusun dengan pola sistematika baku yang telah ditetapkan. Tujuan karya ilmiah yaitu yang pertama memberikan pemahaman, yang kedua sebagai wahana transformasi, yang ketiga menemukan etos ilmiah, yang keempat melatih keterampilan dasar, yang kelima menggali potensi dan wawasan ilmiah. Ciri-ciri karya tulis ilmiah, yang pertama ada netral, yaitu karya tulis ilmiah netral sebab pernyataan atau penilaiannya bebas dari kepentingan-kepentingan tertentu. Yang kedua, kaya informasi, yaitu karya tulis ilmiah harus informatif. Yang ketiga, tidak emotif. Karya tulis ilmiah tidak melibatkan emosional dalam menuangkan gagasannya. Yang keempat, ada objektif, yaitu karya tulis ilmiah disajikan berdasarkan fakta yang sebenarnya tidak dimanipulasi. Yang kelima, ada logis dan lugas. Bersifat logis karena dalam pemaparan uraian menggunakan pola nalar, sedangkan lugas memiliki satu arti atau tidak ambigu. Yang keenam, efektif dan efisien. Ditulis dalam kalimat efektif dan efisien. Yang ketujuh, menggunakan bahasa yang formal, yaitu karya ilmiah menggunakan bahasa yang formal atau baku. Adapun aspek yang meliputi ciri-ciri tersebut, yang pertama yaitu struktur, atau bagian awal struktur merupakan pengantar ke bagian inti, sedangkan inti merupakan sajian gagasan pokok yang ingin disampaikan. Yang kedua, komponen dan substansi, yaitu komponen karya ilmiah bervariasi sesuai dengan jenisnya. Yang ketiga, sifat penulis. Penulis bersikap objektif dan disampaikan dengan kata dan gaya bahasa yang impersonal. Keempat, penggunaan bahasa, yaitu penggunaan bahasa yang bersifat baku. Kemudian ada jenis-jenis karya tulis ilmiah. Hakikatnya, semua jenis karya tulis berasal dari kegiatan atau kajian ilmiah. Ada beberapa yang membedakan hanya perihal materi, susunan, serta panjang dan pendeknya karya ilmiah tersebut. Yang pertama, korespondensi. Korespondensi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus antara dua pihak yang dilakukan dengan saling berkirim surat. Korespondensi terbagi menjadi dua. Korespondensi ekstern, yaitu hubungan surat menyurat yang dilakukan oleh kantor atau bagian-bagian dengan pihak luar. Kemudian, korespondensi intern, hubungan surat menyurat yang dilakukan oleh orang-orang dalam suatu kantor. Yang kedua, makalah, yaitu berisikan tentang pembahasan buku atau berupa hasil penelitian. Makalah digunakan juga untuk memperoleh informasi. Yang ketiga, artikel. Artikel dalam perspektif ilmiah diartikan sebagai suatu karya tulis yang berisikan pandangan atau pemikiran penulis, sedangkan artikel jurnalistik berisikan suatu karya tulis yang dapat diisi dengan pendapat subjektif penulis tentang suatu masalah atau peristiwa. Yang keempat, laporan, yaitu salah satu jenis karya tulis yang digunakan untuk menyampaikan data dan informasi terkait dengan suatu hal yang dapat dilaksanakan digunakan. Nomor 5, proposal, yaitu karya tulis yang berkaitan dengan rancangan kegiatan kerja yang disusun secara sistematis dan mengikuti kaidah-kaidah tertentu. Yang pertama ada objektivitas. Karya ilmiah berfokus pada fakta dan data yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan pada opini pribadi penulis. Yang kedua, struktur yang terorganisir. Biasanya
terdiri dari bagian-bagian seperti abstrak, pendahuluan, tujuan pustaka, metodologi, hasil pembahasan, dan kesimpulan. Yang ketiga ada metodologi. Metode penelitian yang digunakan harus dijelaskan dengan rinci agar orang lain bisa mereplikasi penelitian tersebut. Kemudian yang keempat, referensi yang valid. Tips sumber-sumber yang relevan dan terpercaya untuk mendukung argumen dan data yang disajikan. 5. Analisis. Analisis yang kritis, memproses dan menganalisis data secara mendalam untuk menghasilkan kesimpulan yang sah. Kemudian yang keenam, bahasa yang formal dan jelas. Menggunakan bahasa yang teknis, formal, dan bebas dari ambiguitas untuk memastikan pemahaman yang tepat oleh pembaca. Kemudian yang terakhir ada originalitas, menyajikan penelitian atau pemikiran yang baru, bukan sekedar mengulang informasi yang sudah ada. Itu saja resume dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.